Selamat datang kembali di podcast The United Wave alias Wavecast bersama, waduh ini gue sama orang-orang punya nama hebat. Ada Mas Gautama. Terlalu baik gula mas. Ada Aqua. Sudahan lah. ada Sanskuy juga. Enggak gitu juga. Oh iya. Jadi hari ini kita mau bahas soal Zirkzee dan juga Mainu, yang dimana Zirkzee katanya bakal dikasih kesempatan. Saya tidak setuju dengan itu semua. Belum. Mas, nggak sopan mas. Saya lagi ngomong nih, bentar lu nih. Dokem. Ya ada Zirkzee yang akhirnya katanya udah mendapatkan kesempatan setelah manajemen berbicara dengan sang agen. Nah ini kan sebenarnya jadi pertanyaan nih. Padahal kan dia masih jadi pemain Manchester United. Kenapa ada pembicaraan? Karena kan si Šeško kan cedera. Iya. Dan kita belum tahu nih berapa lamanya dia bakal menepi kan. Parah emang ya? Sebenarnya enggak, cuma waktunya belum tahu. Parah sih enggak. Oke. Berarti ada pembicaraan antara pihak United sama agennya Zirkzee. Betul. Itu kan yang jadi pertanyaan. Kenapa? Berarti kan apakah memang sudah ada sinyal dari agennya dan Zirkzee kalau mereka tuh bakal cabut dari United entah musim depan mungkin. Ini pembicaraannya mengenai kesempatan bermainnya Zirkzee atau? Iya, kurang lebih seperti itu karena memang kan sejauh ini kan Zirkzee itu kan masih minim, sangat amat minim ya untuk musim ini ya menit bermainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang kalian lihat nih, apakah Zirkzee ini haruskah dikasih kesempatan atau karena kan kita kan Januari ini kan dapat lagi mau bursa transfer kan, kan musim. Iya. Kita tuh lebih baik datengin yang pemain baru untuk jangka pendek atau kita coba juga Zirkzee ini. Aku juga nggak tahu ya kenapa Zirkzee punya masalah soal menit bermain kan. Menurutku ada posisi dia di skema ini gitu, entah di belakang striker atau bahkan jadi penggantinya Šeško. Dan menurutku dengan formnya Šeško yang kayak sekarang harusnya Zirkzee yang jadi starter gitu. Kalau memang dibutuhkan jadi ada pemain yang bukan false nine ya. Yang kayak Šeško kan kalau memang belum bisa terlalu klop dengan Liga Inggris atau memang dengan skema tim dan teman-temannya, kayaknya Zirkzee dulu nggak apa-apa deh Šeško main sebagai pengganti gitu. Oke. Kalau menurut aku Am, Ini kan perbincangan ya antara si pemain, agen dan kemudian klub ya. iya. Ya itu saya kira Beda ini. Apa? Intonasi. udah industri nih. Enggak. Itu kan kalau di sepak bola, kalau menurut gue ya, kalau lu biasa main FM, rujukannya main FM lah ya. Oke. Itu hal yang wajar sebetulnya. Kalau misalkan lu minim Menit menit bermain, Oke. sebagai pemain bola kan pengen ya, tapi tinggal bagaimana kesempatan ya. Kalau diskusinya sebatas itu, ya udah wajar aja. Tapi apakah kemudian nanti kita harus melepas dia dan kemudian mencari pengganti baru? Kalau gua rasa sih masih belum ya. Kalau untuk di tengah musim ya, untuk di tengah musim manfaatin yang ada. Toh dengan keadaan sekarang juga jumlah shoot kita Manchester United di Liga Inggris juga secara statistik kan cukup banyak, big chance-nya juga cukup banyak, ya tinggal ya udah manfaatin yang ada dulu. Kalau buat gua ya, even si Zirkzee juga gitu. Ya mumpung lagi Šeško-nya cedera juga nih, ya udah coba kita tunjukin sejauh mana dirimu akan melaju bersama tim kami Manchester United. I love you. Berasa kayak lagi ini ya dia. Lagi bawain acara ya dia. Emang susah komentator ya. Gila, ngeri banget. Kalau menurut Sanskuy? Kalau gua justru malah gua berpendapat dari lawan Tottenham kemarin harusnya Zirkzee udah dicoba. Dengan Šeško kan kemarin terisolasi banget, nggak bisa gimana-gimana, nggak punya ruang dan segala macamnya. Kayaknya emang udah di akhir-akhir 2 pertandingan terakhir lah si Zirkzee ini harus dapet jam terbang menurut gua. Bahkan saat Amorim harusnya Gak usah itu. Gak pakai distract ya? Lanjut aja. Jam terbang. Arloji melayang. Nah, bahkan saat yang dicoba adalah Mason Mount lagi, menurut gua malah harusnya ya udah Zirkzee aja dibanding kita nyoba Mason Mount karena emang udah harus dikasih jam terbang untuk juga jaga-jaga si Šeško-nya. Ternyata saat dia main di Liga Inggris masih cukup angin-anginan, masih nggak bisa ngikutin pace-nya, kontrol bola, shooting juga
belum jelas gitu si Sesco-nya ini di Liga Inggris. Nah, makanya menurut gua mending di hold dulu, mending ditahan untuk dicoba si Zirkzee-nya, karena wajar juga sebenarnya Zirkzee pengen jam terbang karena kan mau Piala Dunia tahun depan. Jadi ya ada arah ke situ juga pastinya. Nah, menurut gua ditahan lah, jangan gegabah dengan ngedatengin striker baru lagi gitu. Tapi menurutku kalau ada wacana mau datengin striker baru, aman-aman aja karena kita bakal kehilangan Bumo lumayan. Nah, dengan catatan dari Premier League. Kalau menurut gua, kalau untuk pinjaman sampai akhir musim doang gitu mah nggak apa-apa. Kayak kita dulu Igalo betul. Weghorst, gitu-gitu kan. Larsen. Kalau Henrik Larsson pernah. Kalau diambilnya dari Premier League Januari, siapa tahu bisa kayak ini kan, si siapa namanya? Van Persie kan? Di Januari tiba-tiba datang Dadedor, ya kalau bisa. Tapi kan menurut gua kayaknya Van Persie datangnya Januari. Bukan ini. Januari. Bukan. Awal ya? Summer dia. Lupa gua. Satu-satunya transfer United Januari yang berhasil tuh Bruno sejauh ini. Bruno ya itu Iya. ya. Nah, siapa tahu bisa Vidic juga ya. yang dari Premier League juga. Kalau dari Premier League menurut gua oke-oke aja. Tapi kalau dari luar lagi ya kayak ngulang Sesco lagi menurut gua gitu. Tapi kalau di situ ini akan menimbulkan satu pertanyaan lain lagi nih. Apa tuh? Apa tuh Bung Aksal? Ya kan harus Premier League proven. Nah, pertanyaan lanjutannya, siapa yang available kan? Nah, makanya. Siapa, Yos? Siapa? Kenapa tanya saya? Tapi belum ada rumor-rumor. Belum Rumornya itu belum ada. Ya karena kebutuhan striker kita pun akhirnya berkurang karena Bumo nggak ada, Ahmad Ahmad juga nggak nggak ada. Itu kan mau nggak mau pasti ada yang dikorbankan jadi wingback kanan atau Mas Drui juga nggak ada, berarti wingback kanan kita nggak ada semua. Hilang semua. Iya. Berarti praktis kita akan sering lihat Dalo main dan nggak ada backupnya gitu. Ya menurutku penambahan squad di Januari mungkin masih aman-aman aja karena memang kebutuhan tim yang kedalaman squadnya tuh jelek United menurutku nggak ngerata. Iya, kedalaman squad jelek dan jadi juga kan kita mikir selama ini juga tidak hanya di sisi penyerangan, gelandang juga kan Ugarte ya, wah gitu. Itu dia. Kalau gua lebih baik kalau memang nanti Januari mau datengin pemain, entah itu jangka pendek atau jangka panjang, gua lebih better datengin gelandang. Karena kalau misalnya dilihat dari skemanya Amorim, dia tuh terkadang pakai false nine kan. Yang dimana si Mason Mount tuh suka ditaruh di tengah ya kan. Dan posisi itu tuh bisa diisi sama Zirkzee sebenarnya ya kan. Walaupun memang mungkin dari sesi latihan tuh Amorim belum melihat ini si Zirkzee nih udah bisa nih dipasang nih. Dia belum melihat itu. Makanya sampai kemarin sebelum pertandingan terakhir itu dia udah belum main-main ya kan kayak gitu. Kalau misalnya buat gelandang, gue better Januari datengin gelandang. Karena kalau misalnya setidaknya kalau memang depannya agak capruk lah bahasanya, agak capruk. Paling enggak capruk bahasa apa? Sumpah baru denger aku. Apa ya? Capruk. Agak kurang. Kalau nggak capruk pernah denger. Apa tuh? Nggak tahu juga artinya, tapi pernah denger. Capruk doang nggak tahu. Capruk, pokoknya agak kurang nih depannya nih. Paling enggak tengahnya tuh kuat. Oke. Karena kalau misalnya tengahnya hanya Casemiro dan subsnya itu Ugarte, ya sama aja bohong gitu ya kan. Percuma lu datengin striker bagus di depan kalau tengahnya berantakan ya kan. Karena kan untuk formasinya Amorim itu kan paling kuatnya itu yang harus kuatnya tuh di tengahnya. Iya. Gua setuju tuh sama Yos. Apalagi tadi gua sempat baca berita di Instagram United 12 ya. Oh iya. Ya kan? Mainu juga kan katanya ada keinginan juga buat mau ke Napoli ya kan. Ini juga cukup krusial nih di posisi gelandang. Orang yang benernya untuk mengisi pos gelandang juga masih belum cukup gitu. Tiba-tiba nih ada yang punya prospek dan mungkin bisa dikasih kesempatan, justru agak sedikit digoyang posisinya untuk bisa pindah ke klub lain gitu. Itu dia makanya sebenarnya di satu sisi kita sangat menyayangkan ya seorang Mainu ya kan yang talenta muda dari akademi gitu ya kan, apalagi waktu ya kita beberapa musim barengan MU barengan nggak tuh, gue ngomong apa sih, MU sama Mainu tuh sama-sama punya kenangan yang manis gitu ya kan, juara FA Cup ya kan, yang di lawan City itu golin asis apa golin Golin terakhir. Sangat disayangkan sih, tapi ya balik lagi memang mungkin
ya itu Amorim tuh belum lihat yang spesialnya tanda kutip ya dari Mainu ini ketika di sesi latihan, makanya sampai detik sekarang tuh belum dimainin. Belum tahu nih setelah jeda internasional lawan apa ya mesin kita? Everton. Apakah kira-kira Zirkzee kayak kemungkinan bakal main sih, itu udah pasti. Mainu ini nih yang jadi kasihan sih sebenarnya, ya kan? Kalau misalnya dilepas memang harus dilepas. Karena kan dia bilang kan katanya ya gue tertarik buat join ke Napoli. Tapi gue tuh pengen sukses di MU. di Manchester United gitu. Ya Rashford juga begitu kan ngomongnya kan. Sebenarnya dia nggak pengen pindah kemana-mana, tapi keadaan akhirnya ya terpaksa ke Barcelona. Kalau menurut gue sih, kalaupun dilepas masih terlalu sayang gue sama Mainu di MU, makanya kayak nggak ikhlas aja kalau lagi-lagi talenta akademi harus pindah. Tapi kalau ngedatengin gelandang utamanya DMF, gue sangat setuju sekalian buat ancang-ancang Casemiro yang kita tahu kayaknya nggak bakal panjang lagi nih karirnya di Premier League. Walaupun memang sejauh ini masih oke, tapi kan ya udah di akhir-akhir lah kita tahu, dan kayaknya mumpung masih punya nilai bisa nanti next di musim panas bisa digeser, dijual dengan kita udah kalau memang mau ngedatengin sekarang sekalian biar dapet tutor dari Casemiro langsung gitu waktu sesi latihan dan segala macamnya. Tapi kalau menurut gue kayak Casemiro nggak akan diperpanjang sih. Iya, kayaknya nggak akan diperpanjang. Iya nggak Mas? Secara gaji dia paling tinggi nomor 1 loh. Iya kemarin kan aku sempat baca juga kalau mau perpanjang ya turun gaji. Cuman nggak tahu deh dia mau apa enggak, karena ya kayaknya Casemiro di liga lain juga masih laku-laku aja gitu. Arab katanya salah satu yang paling kuat. Iya. Ngincer Casemiro banget katanya. Cuman untuk Mainonya aku takutnya kejadian Andre Herrera part 2 gitu. Wah. Itu perginya karena kebutuhan. Karena memang ya kan kita sering banget ada romantisme sama pemain kan, fans dan pemain kayak Herrera, dulu ada Dan James yang kita elu-elukan tuh kenapa pindah. Cuman Maino ini gimana ya? Mau sedih kalau emang dia pindah juga. Iya, cuman kalau di United nggak main-main juga sedih gitu. Serba salah aja ini memang harus manajer dan tim yang tahu jawabannya gitu. Kita pun sebagai fans juga cuman bisa berharap ya kasih menit bermain ya kasih. Tapi kalau memang untuk kebaikan tim memang dia belum bisa untuk main ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman apa ya berarti ya nggak cocok sama skema juga, dibilang dibilang masih punya potensi yang perlu dipertahankan juga gitu. Iya betul. Aku takutnya jadi Andre Herrera part 2 gitu. Kita kan sangat terpukul dulu. Iya. Aku aja sampai nonton video perpisahannya. Nangis nggak? Hah? Nangis nggak? Enggak juga Enggak sih. juga. Cuman aku like. Bom like. Iya lagi gitu. Dan kalau kayak gitu tuh misalkan Mainu nih tiba-tiba pergi gitu kan. Ya seperti yang dikatakan Mas Gautama tadi, ya udah kita mau ngapain gitu. Kita harus ikhlas, dan satu rekomendasi lagu buat lu kalau misalkan Beda dong. Beda dong. Maaf. Tapi biasanya itu kalau kayak Mainu tuh biasanya untuk di awal tuh dia bilang pasti statementnya iya gue sebenarnya pengen sukses di Manchester United. Tapi ketika nanti dia udah ada, misalnya dia dapat kesempatan buat pindah nih ke klub nih. Ini mimpi saya sejak kecil. Ini baru. Ini mimpi saya sejak kecil. Dia jadi nyaman di situ dan akhirnya untuk balik lagi tuh kayaknya enggak deh. Ya itu namanya profesionalisme pemain bola, Yos. Ya iya betul. Lu di mana lu nggak boleh ngeludah di tempat lu kerja. Betul, itu betul. Iya. Cuma kan di satu sisi tuh kayak ya lu ya gimana ya? Gimana? Kayak Ya saya tanya lu betah nggak di United Wave? enggak. Jujur gua nggak betah. Lucu banget. Kenapa emang? Gitu aja sekarang. Kenapa? Gitu. Kenapa? Berarti lu bukan Mainu. Emang bukan. Tapi kalau misalnya soal gelandang nih, ini kita perumpamaan aja nih. Misalnya Casemiro ke Arab Saudi, dibeli dengan harga tinggi. Kok dibeli kan dilepas? Kontraknya habis kan? Kontrak Iya habis. kalau misalnya dibeli tanpa sebelum kontrak habis,
misalnya, ini kan perumpamaan. begini. Januari berarti. Januari Iya, berarti. misalnya. Oke, Januari pindah. Misalnya dibeli nih, misalnya. Ya. Dapat Mahal banget. uang banyak. Belum. Modalnya tuh bisa beli 2 gelandang. Misal. Gak rasional. Mau dimisalin juga nggak bisa anjing. Kalau 2 gelandang apa? Gelandang apa dulu? Gelandang bertahan, gelandang. Tapi gelandang bukan nama besar, enggak. Bukan gelandang nama besar. Jangan yang mikirnya ada Wharton, Baleba, enggak. Oke. Tapi 2 gelandang, pokoknya 2 gelandang. Vitinha. Itu lebih besar lagi, Mas. Mohon maaf. Sedorf. Enggak, itu udah nggak ada. Udah maksudnya udah pensiun. Udah pensiun. Udahlah, nggak jadilah, saya capek. Lanjutin. Enggak. Terus udah gitu, soal siapa lagi ya? Tadi tuh gue baca sempet. Tadi nggak mau dilanjutin Enggak, Casemiro. saya udah capek. Tolong. Tapi gue juga kalau ditanya nggak ada jawaban gue. Gue sumpah nggak ada jawaban gue. Gue tuh tadi udah kepikiran, cuma ya udahlah. Ya siapa dah yang lu kepikiran Nggak, deh? udah. Keluarin aja nggak apa-apa. Soalnya Gelandang gue nggak ada kecil. kepikiran gue, jujur. Gelandang kecil. Vitinha. Gelandang kecil. Pemain Crystal Palace tuh, bukan gelandang itu ya, itu back ya. Siapa? Munos ya? Crystal Palace nggak sih? Itu wingback. Itu wingback ya? Munos ya. Udah. Skip. Nggak apa. Atau kalian punya rekomendasi? Nah, langsung aja. Tapi kalau misalnya selain misalnya ini yang lu nggak usah Premier League proven ya. Kayak misalnya kayak Baleba, Adam Wharton sama Elliot itu kan Premier League proven tuh. betul. Selain itu punya nggak sih masing-masing nih? Kalau United kan Misalnya preferensi di luar Liga Inggris lah. preferensinya United kan memang pengen ngejar ini Angelo Stiller. Oh, yang dari Stuttgart. Iya, yang hidungnya gede tuh. Ih, parah banget. Sumpah hidungnya gede, Bro. Nih. Maskot Dufan. Nah, Nggak usah yang gitu-gitu. itu kan salah satu talenta yang diperebutkan banyak. Madrid juga ngejar, United ngejar, ada juga Munchen juga ngejar. Cuman ya itu lagi takutnya nggak cocok sama itu. Liga Inggris tuh. Kan kita selalu begitu kan, beli Kalau dari luar. Valverde gimana? Valverde, aku sih suka ya, cuman nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu. Kayak bukan tipe pemain United. Iya. Betul. Ngerti nggak? Kayak Oh, iya. Dan kayak nih orang nggak cocok nih di United gitu. dan transfer dari Madrid tuh janggal sih, jujur sih. Iya. Jujur transfer dari Madrid tuh janggal sih. Casemiro. Casemiro. Cuma maksudnya Casemiro Iya. kan emang udah banyak nih di Madrid, udah juara, udah akhir-akhir baru lepas. Tapi kalau Valverde kan emang lagi starting line up segala macem, kayak janggal aja. Valverde tiba-tiba. tuh apa namanya? Versatile-nya yang aku suka. Ya. Dia terakhir main jadi bek kanan. Iya. Jadi dia sama Camavinga di Madrid tuh bisa jadi apa aja. Jadi apa gitu. aja bener. Karena kan kayaknya secara formasi kayaknya Xabi Alonso sama Ruben Amorim ini mirip-mirip gak sih? Enggak, Sabi akhirnya main 4 back. Oh, dia sekarang 4 back. Di Madrid 4 Kan back. di Leverkusen kan 3 back dia ya kan? Iya. Ya itu kalau misalkan Siapa? enggak, Lu ada ini nama enggak? jujur enggak. Tapi kalau misalkan ngelihat track record transfer dari Ruben Amorim yang sejauh ini bisa dengan cepat works, ya memang kan yang dari Premier League kan. Semenyo. Hah? Semenyo. Enggak, itu bukan striker. Itu bukan gelandang dong. Van de Ven. Gua tahu lu menyebutin FBL lu kan. Yang lagi apa improve sekarang Diane. tuh bukan Siap. James Garner-nya Everton. Oh iya, Dipegang Moyes bagus, Bro. Oh iya. Beneran. Moyes aja sampai muji-muji, gue nggak pernah tahu nih ada pemain di United kayak gini nih ternyata. Dan dia ketika di Everton, Kepake ya? iya James, itu juga salah satu yang aku sayangkan kenapa pindah gitu. Padahal stok gelandang dulu juga nggak terlalu banyak. James Garner, terus kayak dulu tuh ada pemain akademi juga Sengos itu juga sama-sama hampir mirip kayak gitu-gitu. Itu harusnya kalau memang ada keadaan kayak gini ya udah naik-naikin pemain akademi yang sekarang mungkin kita bisa harapkan yang lagi di Pakansari kemarin. Kone. Kone. Seko Kone. Itu main bagus kan? Lihat nggak? Bagus. Nonton nggak lawan timnas kemarin? Nonton. Meskipun dari bangku cadangan juga akhirnya Tapi pertandingan kemarin agak brutal ya. Oh, Anda nggak suka timnas? Enggak, gue ngeliat tuh kayak enggak, jangan digiring dong. Maksudnya digiring saya. Timnas Curaçao. Oh, itu rasa. Lanjut. ya itu kalau memang opsi membeli pemain di Januari bukan yang terbaik, ya itu Naikin naikin pemain akademi. Kan banyak juga tuh yang
udah dibeli tapi nggak main kayak Diogo Leon. Iya. Itu kan kalau Mazrui dan Ahmad di kanan udah nggak ada, udahlah. Jangan Dalo terus. Nyari yang lain dari akademi juga banyak Fresh yang gitu. fresh ya. Iya. Jadi nama baru setidaknya. Iya. Tapi ini yang bikin gua kadang penasaran tau. Kita kan kalau dari sudut pandang fans ya, ini ada nih pemain-pemain muda potensial gitu. Ayo dong mainin. Tapi kenapa dari misalkan kacamata pelatih itu justru Beda ya. nggak langsung gitu. Iya, nggak sesuai sama kita gitu. Apa sih sebetulnya yang dilihat gitu sama pelatih sampai kayak misalkan Dalot lagi gitu. Itu mah keluarga. Enggak dong, enggak karena faktor itu dong. Gitu loh, kadang-kadang gue heran gitu. Ya apa ya? Kalau kita mau ngambil sudut pandang pelatih ya kayak mungkin ada kayak yang ini orang mungkin ada yang lebih lama nunggu kesempatan main nih. Tapi kalau untuk kasus Dalu aku juga bingung tuh. Asli. Dia tuh kayak lu masih hidup gak? Hidup main gitu. Tapi kaki saya sakit main gitu. Form is temporary, Iya. Dalot is permanent. Dia tuh availability-nya terlalu ada gitu. Best ability is availability. Iya. But he is still availability. Always. Iya, experience is a good teacher gitu. Salah. Quote Inggris. Ya, pokoknya aku juga nggak ngerti ya, mungkin ada pertimbangan khusus tentang pemain muda gitu, Wam. Bukan yang gimana mungkin manajer ngerti kayak ada sense kayak dia belum siap Pasti nih. lah. Iya. Pasti itu kan sangat detail tuh pasti. Apalagi musim masih cukup panjang. Cukup Biasanya kayak panjang. gitu tuh kalau udah mulai masuk Akhir-akhir. bulan Maret tuh udah mulai beberapa nama dicoba biasanya. Apalagi United kan sebenarnya musim ini jadwal pertandingannya nggak Sangat low. terlalu Iya, low. Padat banget kan? Padat banget gitu. Jadi ya kita sampai nggak tahu nih mau ngapain. masih bisa lah di Tengah minggu kosong. Tengah minggu biasanya begadang, ini enggak. Ya kan? Makanya. Terlalu banyak nguap ini saya nih. Nggak ada United. Ayo, ngapain ya? Tapi 5 pertandingan ke depan, oke, 5 pertandingan ke depan. Nggak terlalu berat ya? Nggak terlalu berat. Karena yang berat Bisa. dari depan. Iya. Dan kita Tapi justru- kita bisa survive di posisi 7 itu sesuatu yang perlu kita Gokil. syukuri loh. Jujur gue paling takut lawan Bournemouth. Bermod. Ya Bournemouth Oh iya. ya selalu Tapi menyusahkan. biasanya ini kan maksudnya secara nama tim untuk lawannya United 5 pertandingan berikutnya ini kan gak ada nama besar kan. Iya. Tapi justru lawan tim-tim yang kayak gini nih yang justru bisa jadi batu sandungan buat United gitu Iya. menurut gua. Minimalnya kalau dari gua ya targetnya masih belum kalah di sampai 5 itu. Masih Kalau ada unbeaten. imbang maksimal imbang 2 lah, menang 3 imbang 2 dari 5 itu. Berarti lo optimis bisa 10 poin ke atas 10 poin ke atas. dari 5 pertandingan. Iya. 10 poin ke atas. Ya udah, ini biar closing deh. Lu berapa poin? 5. pertandingan ke depan. 5 poin. 5 poin. Beneran nih. 5 pertandingan 5 poin. Coba lihat. Anak orang mau potong rambut, Bang. Oh iya, tapi Ada kalahnya 2 kali. 5 poin imbang semua. Gila kali. Yang enggak kalah sih. Siapa Nggak kalah. tahu, siapa Cuma tahu. jangan Soalnya- imbang semua. Oh, dia ganti kali. Gue nggak akan potong rambut kecuali United. Kecuali imbang. 5 imbang berturut-turut. Soalnya lawan Everton, Palace, West Ham. Peles Wolves. juga bahaya sih, No, ngeri. Palace Yang bahaya, imbang Di belakang Arsenal, kan? semua orangnya ya. Tuh, 10 orang di iya, belakang ya. bener. 10 orang numpuk kotak Bener. penalti semua ya modelannya ya. Gila ya. Nggak Wolves Iya. yang menang sih, Bang. Gila kali Wolves nggak menang. Wolves vs Swam tuh sesuatu yang harus kita Itu- amanin 3 poin loh. Iya, itu aman itu harusnya. Soalnya gue Ya udah, referensi FPL. Tujuh. Siapapun kalau lawan Wolves pasti gue pasang FPL. 7 poin. Karena menang mulu kalau lawan Wolves. 7 poin. 7 7 poin. Berarti ada satu Menang. satu menang. Satu menang. Siapa? Sisanya imbang. Ya udah lawan Wolves. Gila sih. Oke. Coba Nih, Lu, Bang? sorry. dimatiin. Ini udah tuh. Lu, Mam? Berapa poin, Mam? 7. Gua itu tadi 10 minimal. iya minimal 10. Pokoknya 3 menang 2 imbang. Mana yang kalah berarti? Oh, Imbang, enggak ada. imbang. 3 menang, Iya, 2 dua imbang. imbang. Imbang sama mana aja? Mana aja? Imbang lawan Palace Palace. sama West Ham. Palace West Ham. Bournemouth menang. Menang. Gila. Gila nah. Aku tanya nggak? Tanya. Oke. Kenapa jadi takut gitu? Kita kalau ngasih jawaban kan nanya. Gitu. Ini 3. 6,
9. Iya. 7 bisa 2 menang 1 imbang ya. Jangan ada kalahnya lah. 3 menang, 1 imbang, 1 kalah. Jangan ada kalahnya lah. Crystal Palace nggak yakin bro aku bro. Kita Palace kalah. Crystal Palace kalah ya. Imbangnya udah imbang itu mah mentok imbang. Jam 7 lagi, game pertama langsung kalah kita. Jangan begitu. Crystal Palace kalah kita di kandang Crystal Palace lagi. Lagi bagus-bagusnya Crystal Palace. Iya. Tapi United juga lagi bagus-bagusnya. Asik. Nasi. Gue ditanya nih. Iya, Gue ditanya. Ntar digituin. Gitu lagi. Tanya. Mau makan apa, Yos? Mau makan apa, Yos? GoFood ya? Mau makan apa, Yos? 5 pertandingan tuh berarti terakhir lawan Bournemouth. Ya. Enggak, terakhir lawan Villa. Ya. Oke. Everton, Palace, West Ham, 3. Wolves, Bournemouth ya, Ding. 5 nih. Iya, Lawan kan? Bournemouth terakhir. 4 menang 1 imbang deh gua. Keren. Berarti 13. 13 poin. 13 poin. Sumpah, 4 menang 1 imbang sih nyesel banget orang ya. Karena 5 menang kan potong rambut ya. Oh, itu urusan dia sih itu. 1 imbang. Anjir, kita bisa nomor 1 tuh ya kalau yang lain gak main. Kalau yang lain nggak main. Gue cuma tapi Support banget. tapi kalau misalnya gue lihat ini kan lawan Bournemouth ini kan kita home nih. Ya. Justru home ini cukup pede lah. Justru Pede, Crystal Palace nih mungkin imbang aja udah cukup sih kalau menurut gue. Iya. Dan Crystal Palace. Gitu sih. Ya udah oke kalau begitu. Ada mau prediksi juga ini? Kameramen semua? Enggak ada. Ya udah. Oke kalau begitu sampai jumpa di webcast berikutnya. Udah gitu aja closingnya. Jelek banget closing. Nominasi closing jelek 2025. Udah. Ya udah. Nah, gitu doang.